Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang seharusnya memerangi rasuah kini justru terlibat skandal. Dan skandal itu adalah dugaan pungutan liar atau pungli di dalam rutan KPK. Temuan pungli di rutan KPK ini merupakan sebuah ironi. KPK yang secara fungsional bertugas menangani kasus tindak korupsi dan mencokok para koruptor di lingkungan eksternal KPK, tapi kemudian kini malah ada dugaan tindak korupsi terjadi di lingkaran internal KPK. Temuan dugaan tindak pungli ini adalah pukulan telak bagi lembaga anti rasuah kita. Tidak tanggung-tanggung, jumlah pungli itu disebut-sebut mencapai 4 miliar rupiah, seperti yang diungkap oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Dalam dugaan pungli itu pun setidaknya terdapat 3 persoalan, yakni dugaan tindak pidana, pelanggaran etik, dan disiplin. Temuan pungli ini merupakan murni temuan langsung oleh Dewas KPK, bukan dari pengaduan masyarakat. Dari temuan sementara ini, pada periode Desember 2021 hingga bulan Maret 2022, Dewas telah menemukan adanya pungli sebanyak 4 miliar rupiah. Bayangkan, ini baru temuan 4 bulan, jumlahnya sudah mencapai 4 miliar rupiah. Anggaplah rata-rata 1 miliar per bulan, tentu ini angka yang fantastis. Bagaimana kalau setahun? Pungli yang dilakukan oleh oknum petugas rutan KPK sudah masuk ke dalam ranah pidana. Pungutan liar adalah korupsi karena perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Untuk jerat hukumnya, antara pungli dan korupsi juga menggunakan pasal dakwaan yang sama. Hanya saja, biasanya kasus pungli lebih ringan karena biasanya diselesaikan secara administratif kalau hanya kecil-kecilan. Akan tetapi, 4 miliar rupiah bukan nilai yang kecil. Transaksi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui setoran tunai ke rekening bank pihak ketiga. Dan dugaan pungli ini diperkirakan telah melibatkan puluhan oknum petugas rutan terhadap para tahanan KPK yang mendekam di rutan. Jika benar dugaan pungli tersebut, maka itu terjadi karena persoalan integritas dari oknum-oknum internal, terutama yang memiliki otoritas dalam mengelola rutan KPK. Tindakan oknum-oknum tersebut sama sekali tidak linear dengan kebijakan pimpinan KPK yang terus-menerus memerangi korupsi di negeri ini. Hingga saat ini, belum ada informasi dari pihak Dewas KPK terkait temuan pungli yang dilakukan di rutan KPK ini digunakan untuk apa. Apakah untuk mempermudah perizinan tahanan dalam rutan bertemu dengan pihak-pihak tertentu? Apakah untuk mendapatkan fasilitas yang nyaman di dalam rutan? Atau apakah untuk kepentingan mempermudah urusan? Atau ada kepentingan-kepentingan lain? Laporan dugaan pungli itu sudah dilaporkan kepada pimpinan KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi, hingga Direktur Penyelidikan buat didalami. Saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki oleh Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Dugaan tindak pidana pungli ini pertama ditemukan di Gedung Rutan Merah Putih KPK. Kemudian KPK telah membenahi seluruh rutan KPK di cabang lainnya seperti Kafling C1, Pondam Jaya Guntur, dan Puspomal. Selain itu, lembaga anti rasuah juga telah merotasi sejumlah pegawai rutan di cabang KPK untuk mempermudah pemeriksaan oleh tim penyidik. Langkah itu dilakukan sebagai perbaikan sistem manajemen di rutan KPK. Namun, cukup disayangkan, dari sejumlah rotasi pegawai rutan itu, posisi kepala rutan atau karutan KPK
tidak ikut menjadi bagian yang turut dirotasi. Permasalahan yang dihadapi oleh KPK adalah sistem pengawasan. Terbukti, sistem pengawasan di KPK gagal untuk mencegah terjadinya pungli, bahkan akumulasinya sudah sangat besar. Oleh karena itu, proses pengusutan kasus ini tidak boleh hanya berhenti di pelaku yang diduga hanya selevel pegawai. Tidak hanya para penerima dan para pelaku punglinya yang harus diproses secara etik maupun pidana. Namun level atasan mereka itu juga harus dimintai pertanggungjawaban, diproses, dan setidaknya diberi sanksi secara administratif. Karena mereka sudah gagal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya sehingga anak buah melakukan pelanggaran etik dan juga pidana. Rutan KPK yang seharusnya menjadi tempat yang mencegah terjadinya pungli serta memberikan perlakuan adil kepada setiap tahanan dan menghindari perlakuan istimewa kepada para koruptor. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kalau sampai terbukti ada pungli, artinya ada perlakuan berbeda yang didapat tiap tahanan. Kita nantikan saja bagaimana perkembangan penyelidikan terhadap kasus ini. KPK harus berkomitmen dan memastikan pengungkapan terhadap tindak pidana korupsi di lingkaran internal KPK secara transparan. KPK harus bekerja secara cepat untuk tetap menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah dan juga tetap menjaga marwah KPK. Bersama saya Yanti, don't be silent patriarchy. Speak up.